pakai Lenovo sama itu, oke. Oke, kemudian saya share screen. Oke, Mas Mbak, ini adalah mulai dari awal lagi ya. Saya terangkan sedikit tentang induksi elektromagnet. Habis ini boleh bergabung dengan kelasnya Pak Haji Nasr, yaitu nanti yang menerangkan mungkin Pak Eko lebih cepetan dibandingkan Pak Haji Nasr. Oke. Ini adalah induksi elektromagnet yang kemarin sudah kita kerjakan ya. Induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet. Oke, elektromagnet. Acara hari ini kita adalah bahas soal yang kemarin, kan? Yang kedua adalah kita bahas soal, kemudian ada penugasan lagi ya kan, penugasan panjang sih, 1 minggu ini santai aja, 1 minggu sampai itu, yaitu adalah latihan 2. Oke, yang ketiga nanti adalah biasa absen, ya kan, absensi atau kehadiran. Silahkan nanti akan saya upload di GC atau di Google Classroom setelah pembelajaran selesai. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, nanti langsung diklik atau di raise hand atau angkat tangan ya. Di situ kan ada fasilitas raise hand kamu. Atau mungkin langsung di unmute, langsung nyalakan aja. Oke. Induksi elektromagnet, kalau misalkan kita punya kemarin ya, ini adalah, oke, masih ingat ya, ini adalah luasan, ini adalah normal bidang, kemudian di sini adalah B, maka ini adalah misalkan sumbu XY ya, ini X, di sini Y ya, B-nya ini, maka tetanya ada di sini, tetanya itu di sini. Tak ulang-ulang lagi nih. Di theta ini akan menghasilkan apa namanya flux magnetik yang sama dengan BA cos theta. Nah, ini BA cos theta lah. Theta ini adalah sudut yang dibentuk dari normal bidang dengan B, ya kan? Normal bidang dengan B. Ya kan? Flux magnetik sama dengan ini flux ya. Flux. Oke. Kemudian B adalah medan magnet, kemudian A adalah banyaknya luasan ya kan, sedangkan theta sama dengan N dengan B. Oke. Nah, GGL atau E itu sama dengan, kan kemarin udah diterangkan ya, min dc per dt, ya kan. Kalau misalkan kita jadikan N do BA cos theta per dot, ini mengulang lagi yang kemarin. Kalau misalkan theta itu kan sama dengan omega kali T. Loh, kenapa? Karena S sama dengan kan V kali T kan. S itu adalah S adalah jarak. Kalau ini adalah jarak sudut ya. Oke, besar sudut. Oke. Kemudian omega adalah kecepatan, kemudian T adalah waktu. Maka kalau kita turunkan berarti menjadi E min N do BA cos omega T per dot. Oke. Nah, penurunan omega T dengan T ini tidak bisa. Maka harus dikalikan omega per omega. Sehingga menjadi E sama dengan min N. Ini kan konstanta tuh keluar BA. Oke. Berarti di sini do cos omega T, oke, per do omega T. Lah ini baru bisa. Penurunan dari cos adalah sin, ya kan? Maka E sama dengan min N B A omega. Loh, omeganya dari mana? Dari sini ini. Ini kan? Ini kan tadinya udah omega ya. Nah, omega di sini kan ada double, maka lari ke atas ke dalam. Oke. Omega ini ke sini. Oke. Nah, maka E sama dengan NBA omega sin omega T. Oke, ini adalah persamaan penurunannya. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini adalah
sin ini maksimalnya berapa? 1 kan? Maka E sama dengan, oke, min, berarti berapapun dikalikan 1 kan 1, maka NBA omega. Inilah yang dinamakan dengan EM atau GGL maksimum. GGL maksimum. Berarti tergantung dari E sama dengan NBA omega. Berarti tergantung dari lilitan, kemudian B adalah medan magnet ya, medan listrik ke magnet ya. Kemudian A adalah luas penampang, sedangkan omega adalah kecepatan putar atau kecepatan sudut, Oke, ini adalah GGL maksimum Faraday ya. Oke, seperti itu. Kemarin juga disampaikan bahwa E itu juga merupakan min N dosi per do T. E itu juga merupakan min L do I per do T. Nah, L. Kalau ini lilitan, kalau ini adalah induktornya, besar. Ini sama-sama gini, induktor. Lah, induktor itu ini, kumparan. Induktor kumparan. Ini simbolnya L, ya kan? Lah, ini E, ini E. Bolehkah kita samakan? Sama, min N dosi per do T, berarti min L do I per do T. Ini hilang kan? Oke, berarti menjadi, kalau begitu, sama aja, berarti menjadi L itu sama dengan, ya kan? L itu sama dengan, ya kan? Menjadi min N, salah, saya ini kan salah klik tadi. Kita lihat sini. Oke. Berarti L itu sama dengan menjadi N, oke, dosi per doi. Ini sering keluar. Ya, sering keluar. Ya kan? D ini adalah diferensial, D adalah diferensial. Kalau bisa juga dengan delta atau selisih. Ya kan? Kalau ini huruf besarnya, ini huruf kecilnya, itu seperti itu. Ya kan? Berarti ada huruf besar, ada huruf kecilnya. Kita masuk lagi, ya kan? Lah, pada subbab akhir ini ada namanya trafo, transformator. Ini dipakai di mana sih? Wow, banyak nih. Ada tiang listrik, kemudian di sana ada yang kayak gini. Ini trafo juga. Kemudian ada juga trafo yang kayak gini kecil, kemudian di dalamnya putar-putar. Nah, ini trafo juga. Ini di tiang listrik namanya ada tulisan Unindo biasanya, ya kan? Unindo. Ini trafo listrik. Tujuannya apa? Menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Kalau di sini menurunkan tegangan. Tapi kalau di rangkaian kehidupan sehari-hari, namanya adalah rangkaian penurun tegangan. Sehingga trafo itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah step up, ya kan, dan step down. Oke. Ini adalah naik, ya kan? Artinya apa? Bahwa tegangannya lebih V primer itu lebih besar dibandingkan V sekunder, ya kan? Sedangkan step down atau turun, ya kan? Turun, berarti V primer itu lebih besar dibandingkan V sekunder. Trafo kita gambarkan seperti ini. Nah, oke. Ini adalah NP atau bagian primer, di sini adalah bagian NS atau sekunder. N adalah banyaknya lilitan. Oke. Kalau ada arus yang masuk dari sini, ini adalah misalkan VP, maka di sini VS. Kalau di sini ada rangkaian, misalkan dikasih lampu gitu ya, maka di sini ada IS, kan? Berarti di sini adalah ada NP, bagian ini adalah primer ya. Di sini adalah primer, di sini adalah sekundernya, kan? Sekunder. Persamaannya apa, Bapak? Oke, ini kalau terlalu cepat langsung ngomong ya. Berarti NP, VP. Nah, di sini adalah persamaannya menjadi NP per NS sama dengan VP per VS. Oke, NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, ini kebalikannya ya. Untuk arusnya adalah kebalikannya. Lu kenapa?
Coba nanti kita bahas lagi ya. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, efisiensi itu sama dengan VP, ya kan? Salah. Oke, saya ini salah ya, tak hapus saja. Dan efisiensi sama dengan daya keluar dibayar daya masuk sama dikalikan 100. Oke, ini adalah efisiensinya. Oke, daya, power ya, daya, power. Power itu apa? V kali I, power. Ya kan? Power adalah voltage current, ya kan? Voltage current. Berarti di sini tegangan, di sini adalah arus listriknya. Berarti kalau misalkan kita gambarkan, ini kita turunkan ya persamaannya, maka akan menjadi efisiensi itu sama dengan VS kali IS sama dengan VP kali IP, ya kan, kali 100%. Ini adalah efisiensi dari trafonya. Oke, efisiensi dari trafo tersebut. Oke, seperti itu. Ada yang tanyakan mungkin? Dipersilahkan sebelum ke soal. Ada yang mau tanya, Mas Mbak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita ke soal ya. Di sini soalnya. Oke. Sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan, 1200 lilitan. Berarti kita gambarkan ya. Ini adalah latihan 1 kemarin. Berarti N-nya adalah 1200 lilitan. Oke. Apabila magnet terjadi adalah pada flux magnetik 2 kali 10 pangkat 3 Weber, oke, setiap detik, oke, maka besar GGL induksi adalah, oke, sebentar ya, ada yang Bu Nurjanah tanya nih sebentar. Oke, berarti GGL itu sama dengan, berarti di sini adalah GGL-nya sama dengan min N do si per do T, ya kan? Oke, sama dengan min N do si per do T, berarti kalau kita gambarkan di sini, berarti menjadi kata-kata tiap detik loh ya, tiap detik, berarti T-nya sama dengan 1 sekon. Berarti menjadi min 1200 dikalikan C-nya adalah 2, 10 pangkat 3 dibagi 1. Berarti menjadi berapa nih? Oh, salah ini. Harusnya minus ya, mohon maaf nih. Minus ini. Kalau plus nggak ada jawabannya pasti. Oke, minus ya. Oke, kalau minus berarti kan 1,2 dikalikan ini. Berarti 2,4 volt. Oke, 2,4 volt. Tolong dicamkan. Nanti kita masuk lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Mbak? Silahkan. Halo, ada yang mau tanya kah? Saya tak ngecek sebentar ya. Ada yang ulangan ini. Halo, ada yang mau tanyakan kah? Oke, mohon maaf ya, tak buka dulu. Bu punya sejarah katanya nggak bisa ulangan sebentar lagi, ntar. Ini adalah GG 411. Oke, sebentar ya.
Oke, sudah bisa. Oke, kita masuk lagi sekarang adalah nomor 2. Oke, nomor 2. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut 2. Dalam suatu kumparan dengan lilitan 500 lilitan, N-nya 500. Induktansi apa ya? L, 5 mH. Berarti sini lilitan. Mah, di pantai ini mah ngerucuk banter. Kemudian I-nya adalah sama dengan 5 ampere. Oke, besar flux magnetiknya adalah berapa? Flux magnetik lah. Ini ada L, di sini ada I. Oke, ada L, ada I. Padahal kita punya persamaan kan min N do Si per do T. Lah, hubungannya dengan I apa? Tadi E min LI. Gini ya. Berarti N do flux per dt dan L do I per do T. Sehingga kalau misalkan kita samakan berarti menjadi min N do Si per do T sama dengan min L do I per do T. Ini hilang kan ya. Berarti menjadi min, plusnya jadi plus semua ya ini ya. Oke, berarti menjadi 500. Oke, sama-sama diferensial nggak ada masalah, selisih ya. Berarti adalah 5 mH, 10 pangkat min 3. Oke, kemudian yang ditanyakan apa ya? Ya maka flux magnetik. Oh salah ini, salah Pak Eko, salah. Oke, salah. Yang tanyakan fluxnya. Berarti menjadi N-nya adalah, oke, di sini ya. N-nya adalah 500, yang ditanyakan flux magnetiknya atau dosinya sama dengan L-nya 5 mH, oke. I-nya adalah 5, oke. Maka dosi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 kali 5 dibagi 5, oke, kali 10 pangkat 2. Berarti ini hilang kan? Berarti 5 kali 10 pangkat min 5 Weber. Oke, Weber. Seperti itu, Mas Mbak, nomor 2. Kalau ada yang tanya, langsung disampaikan. Oh iya, saya rada lambat karena kemarin ada masukan kalau bahas soal terlalu cepat. Nah, ini saya lambatkan sedikit. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kita masuk lagi nomor 3. Sebuah kumparan terdiri 100 lilitan berbentuk 4 persegi panjang. Berarti N-nya 100 lilitan. 4 persegi panjang berarti gini ya. Ini 8 di sini, 5. Maka luasannya sama dengan 40 cm persegi. Berarti 40, 10 pangkat min 2 dikuadratkan meter persegi. Sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Oke. Ini harus dicamkan betul. Frekuensi anguler berarti adalah omega 100 radian per sekon. Oke. Tegak lurus dengan medan magnet homogen. Induksinya B 2 Tesla. Tegangan maksimumnya berapa? Wah, gampang sekali ya. Berarti tadi E sama dengan min N do Si per do T. Sehingga saya turunkan lagi ya. C sama dengan BA cos theta, maka di sini kan BA cos omega T ya kan, maka GGL-nya sama dengan min N BA cos omega T per do T. Ini diferensial ya, maka menjadi langsung aja ya NBA omega sin omega T. Nah ini kan 1. Inilah yang dinamakan dengan GGL maksimum. Oke, kita masukkan. GGL maksimumnya berarti menjadi, oke, berapa? 100 lilitan, B-nya adalah 2 Tesla, kemudian A-nya adalah 4, 10 pangkat min 3, dikalikan berapa nih? Omeganya adalah sama dengan 100, berarti ketemunya berapa? Oke, ketemunya adalah 228 ya, berarti 80 volt. 80 atau 800 nih?
Oke, diterangkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Tidak ada. Mantap-mantap sekali. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 kita kerjakan ya. Ini saya tak fokuskan dulu biar enak. Oke. Saya fokuskan dulu. Saya share screen. Oke, kemudian saya fokuskan lagi. Oke. Kita fokuskan lagi biar fokus. Oke. Lanjut lagi sekarang. Oke, kita masuk lagi nomor 4. Kawat Peki, kelihatan ya Mas Baya? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, oke. Nomor 4, panjang kawat. Oh ya, ini soal kemarin salah yang ada di tugas jenengan sampean semua. Ini kepotong kemarin Pak Eko sama ini. Ya kan, kepotong. Sehingga kelihatannya susah nih ngerjakan soal nomor 4. Mohon maaf banget. Nomor 4 ini soal susah banget kemarin. Terus ininya juga susah, apa? Salah kemarin. Kopasnya Pak Eko apa namanya? Kurang nulisnya ini. Oke, mohon maaf ini. Kawat Peki panjangnya L 20 cm. Ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Oke. Kemudian B-nya adalah 0,02 Tesla. Oke. Berapakah gaya Lorentz? Gaya Lorentz kemarin apa? FL sama dengan B I L sin theta. Ini satu ya. Nah, B I L sin theta yang enggak ada apa ini? I-nya. Kan? I-nya apa? I sama dengan E per R. Oke, E per R. Lah, E-nya itu dari mana? E-nya sama adalah B LV sin theta. Oke. B-nya berapa? 0,02. Ini adalah 0,2. V-nya adalah 2. Oke, hati-hati sini ada 0,00 kali 0 ini ya. Berarti 2 kali 2 ini berarti ketemunya 8. 10 pangkat min 3 volt. Ya kan? 8 kali 10 pangkat min 3 volt. Berarti kalau di sini berapa? 8, 10 pangkat min 3. Oke. Nah ini jaringannya sisanya 0,02. Berarti kan 2, 10 pangkat min 2. Ya kan? Berarti ketemunya berapa? 0,4 ampere. Ini naik jadi positif ya. 0,4 ampere. Sehingga ketemunya gaya Lorentz itu adalah 2, 10 pangkat min 2. Lebih enak gini ya. I-nya adalah 4, 10 pangkat min 1. L-nya itu adalah berapa nih? Panjangnya 2 kali 10 pangkat min 1 juga. Berarti menjadi berapa nih? Ini adalah jawabannya ya. 2 kali 2 kali 2 berarti adalah 16 pangkat min 4 Newton. Oke, mohon maaf sekali lagi soal nomor 4 kemarin kurang, ya kan? Kurang. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Tidak ada. Nomor 5. Kawat AB, ya kan? Kawat AB panjangnya di sini ya. Ini adalah AB, L-nya adalah 10 cm. Oke. Hambatannya berarti ada di sini. R-nya adalah 0,02 ohm. Oke. Bergerak ke kanan dengan medan magnet B 0,1 Tesla. Menembus bidang jika digerakkan ke kiri, gerakannya ke kiri, ke sana ya. Ke kiri, berarti V ke kiri. 4 meter per sekon, V-nya 4 meter per sekon. Besar dan arah arus induksi, I sama dengan E per R, kayak arus induksi. Hati-hati di sini, ya kan? Hati-hati. Berarti kita harus mencari E dulu. E-nya adalah B LV sin theta. B-nya berapa? 10 pangkat min 1, karena 0,1 ya. L-nya berapa? 10 pangkat min 1 juga, 10 cm toh. Oke. Kecepatannya berapa?
4. Oke, ini tegak lurus 1. Berarti menjadi 4, 10 pangkat min 2 volt. Oke. Maka arus induksinya berapa? Yuk kita gantikan aja. Berarti E-nya adalah 4, 10 pangkat min 2. Oke. R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Ini hilang kan? Berarti menjadi 2 ampere. Oke. Jawabannya berarti A dan B. Oke. A dan B. Pertanyaan yang kedua berarti adalah bagaimana arahnya? Arahnya ya. Arahnya gimana coba? Berarti kalau titik dot itu kemarin kemana? Menuju ke kita kan? Oke, menuju ke kita. Berarti gambarkan seperti ini ya. Taturan tangan kanan. Ini kelihatannya di sampean kanan. V-nya ke kiri. Berarti telapak tangan menuju kemana ini? Ke atas. Kalau ke atas berarti jawabannya apa? B jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, jawabannya B. Oke. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Monggo, silahkan. Oke, kita masuk lagi nomor nomor 6. Oh ya, mohon maaf sambil menjawab teman-temannya ya, karena nggak bisa masuk ini. Kemudian kita masuk lagi nomor 6. Laju turunnya induktor, laju turunnya kuat arus dalam suatu induktor, berarti kan doi per dot sama dengan 20 ampere per sekon. Oke. Ternyata perubahan ini menimbulkan induksi diri. Berarti induksi diri apa? Berarti GGL induksi diri adalah E, yaitu 50 volt. Oke. Besar induktansi berarti L. Wah ini merem sekali ya. Berarti E sama dengan min L doi per dot. Ini persamaan asli ini ya. Berarti menjadi sama dengan, oke. Berarti E-nya adalah 50. Sini adalah min L. Ini adalah 20. Berarti L-nya adalah sama dengan berapa? 50 per 20. Berarti ketemunya 2,5 Henry. 2,5 Henry. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nomor 7. R-nya 4 ohm ya. R 4 ohm. Induktansinya adalah 0,02 Henry. Arus disimpulkan adalah 25 sinus 100 T. Oke. Kuat arus induksi maksimum adalah berapa? Kuat arus lah ini sini. Hati-hati ada kata-kata kuat arus. Berarti di sini kan ada IM sin omega T, ya kan? Pak, berarti apakah itu langsung ketemu? Ya nggak bisa. Ini harus dikeluarkan dulu ya. Keluarkan dulu. Berarti ini kita harus cari dulu ya. Berarti kalau begitu berapa kuat sebuah komparan? Berarti dengan hambatan 4 ohm, L-nya 0,02. Berarti gimana caranya? E sama dengan min L doi per dot. Oke ya, min L doi per dot. Berarti sama dengan min 0,02. Lah, turunan dari I adalah 25 sin 100 T per dot. Apakah bisa diturunkan? Tidak bisa, karena ini adalah 100. Nah, dulu Bang pakai. Ini 100 di sini T ya. Ini 100 T, nggak bisa kan? Maka harus dikalikan 100 per
100. Ini adalah konstanta ya. Oke, 100 per 100. Maka 100-nya naik ke depan, berarti menjadi min 0,02 kali 25. 100 ini adalah dari depan ya. Do sin 100T, oke, atau di sini ya, per do 100T ini baru diturunkan bisa. Hati-hati ini sering salah. Karena sering salah di sini dalam ini matematikanya ya. Berarti menjadi min 0,02 kali 25 kali 100. Nah, penurunannya di sini adalah cos 100T. Cos 100T maksimal berapa? 1. Maka inilah yang dinamakan dengan GGL maksimumnya. Ya kan? GGL maksimumnya berapa? Berarti EM sama dengan, berarti menjadi 2. Berarti 50 volt ya. 50 volt. Karena ini 25, 0,02 kan ini 100 jadi hilang kan? Ya 25 kali 2, 50 volt. Sudah selesai belum? Yang ditanyakan arus induksi. Ini jebakan ya. I sama dengan EM per R. Lah baru 50 dibagi R-nya adalah berapa? 4 ohm. Sehingga 12,5 ampere. Oke. Nah ini dicamkan, banyak jebakan. Biasanya langsung jawabannya 25. Karena di sini arus maksimumnya ini. Seperti itu Mas Mbak. Ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada? Kita lanjut lagi nomor 8. Oke, nomor 8. Sebuah induktor, oke, induktor, N-nya adalah 500 lilitan, oke. Kuat arusnya 2,5 ampere. Fluxnya adalah 2 10⁻⁴ Weber. Oke. Maka induktornya adalah berapa? L-nya ini berapa? Oke. Mas Mbak, soal ini sering non keluar, Mas Mbak. Ya kan? Sering non keluar, maka tolong dipahami betul nih. Persamaannya adalah min L do I per do T. Kalau min N do si per do T. Berarti L ini hubungannya dengan L, I hubungannya dengan L, kalau si pesluk hubungannya dengan kumparan, ya kan? Maka persamaannya menjadi L do I per do T sama dengan N do si per do T. Ya kan? L 2,5, ini kan hilang ya. Berarti menjadi N-nya adalah 500 dikalikan si 2 kali 10⁻⁴. Oke. Berarti L berarti menjadi berapa itu? 10 ya, 10 pangkat 1000 min 1 dibagi 2,5 dibagi 2,5. Berarti sekitar 0,08 Henry ya. Seperti itu. Gampang ini kalau nomor 8. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan Mas Mbak. Tidak ada? 9. Bila sebuah generator berputar dengan omega 1500 putaran per menit. Oke. Untuk membangkitkan tenaga maksimum, oke. Tenaga maksimum, tegangan maksimum ya, Vmax kan atau Emax gitu ya. 100 volt. Oke, 100 volt. Kalau misalkan untuk membangkitkan tenaga maksimum 120 volt, berapakah omeganya? Ini 11, ini 22, ini yang ditanyakan. Oke, gampang apa susah? Gampang sekali. Persamanya E min N B A omega sin omega T kan. Kalau maksimum berarti di sini 1. Kalau ini max berarti ketinggal EM N N BA omega. Nah, di sini kalau yang sama berarti ini hilang kan? Oke. Kalau ini 2, 1, ini 2, di sini 1. Berarti EM-nya berapa? EM2-nya 120 dibagi 100. Oke, omega 2 yang ditanyakan, omega 1-nya adalah
1500. Berarti di sini hilang ya. Berarti omega 2-nya adalah sekitar 3 berapa nih? 12 kali 15. 12 kali 15 nih. Berarti 12 kali 5.800 ya. Ini adalah tinggal aja nih. Ya ini tinggal ini aja ya. Oke. Ini kalikan ini. Seperti itu Mas. Oke. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Nomor 10. Sebuah generator terdiri dari kumparan dengan diameter kumparan ya. Kumparan diameternya D 30 cm. Oke. Dan berputar pada putaran 3.600 putaran per menit. Putaran per menit. Oke. Medan magnetnya 0,5 Tesla. Berapa jumlah agar GGL maksimumnya adalah 2400 volt. Oke. Berarti yang ditanyakan N-nya. Hati-hati di sini. 3000 putaran per menit. Ini tidak boleh, harus RPM, rotasi per menit. Sehingga ketemunya 3600 dikalikan satu putaran. Satu putaran berarti ada berapa pi radian? 2 pi radian per menit. Dijadikan sekon berarti adalah 60. Berarti di sini ketemu berapa? 60. Berarti ketemu 120 pi. Ya kan? Di sini adalah radian per sekon. Harus jadikan radian sekon dulu ya. Oke. Harus dijadikan radian per sekon dulu. Oke. Berarti kalau begitu, nah sudah ya. Lingkaran, itu kan ada luas lingkaran kan. Penampang lingkaran sih 30 berarti kan pi r kuadrat. Oke. Sehingga menjadi pi r-nya berapa nih? Kalau ini diameternya 30, r-nya berarti 15 ya. Berarti 15 kali 10 pangkat min 4 karena min 2 ya. Berarti menjadi 255 pi 10 pangkat min 4 meter persegi. Oke. Udah ya. Maka kita masukkan di sini. GGL maksimum itu sama dengan jadi NBA omega. NBA omega. Maka kalau kita masukkan berarti di sini adalah menjadi EM itu 2400. Oke. N-nya adalah sama dengan berapa itu yang dicari ya. B-nya adalah sama dengan 0,5 atau setengah. A-nya adalah 255 pi 10 pangkat min 4 dan omeganya adalah 120 pi. Ini ketemu maka N ini nanti akan ketemu. Oke. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Halo. Kameranya coba sekarang dinyalakan. Nah, bagus kan sekarang? Ada gambarlah galeri. Ini bisa memuat 40 orang. Nah, ayo silakan. Nah, kan bisa memuat 40 orang. Nah, belum pada mandi nih. Oke. Ada lagi nih, yang ikut Pak Eko ada 123 siswa. Oke. Ayo pada, ayo. Kalau 123 berarti hampir ikut semua ini ya, alhamdulillah. Oke. Ya, ini foto bareng nanti, biar bagus. Ntar ini tak lihatkan dulu ada bisa. Oke. Ini kalau pratinju besar nih kalau mode bersama nih. Kalau ini
Ini yang update terbaru ya, jadinya kelihatan. Nanti sebelum kita masuk lagi, ini bisa 2 kelas masuk karena bisa 46 siswa ini bisa masuk ke dalam. Oke. Monggo silakan kalau mau di capture, kameranya Pak Eko nggak begitu bagus. Monggo di capture dulu, yang lain silahkan. Oke, saya capture-nya ya. Sudah ya capture ya. Nah ini mode bersama juga. Oke Mas Bang, sekarang kita lanjut lagi, yaitu adalah ke soal yang selanjutnya ya. Soal saya kasih sedikit tips, ada 3 soal yang kelihatannya rada kesulitan, ya kan? Untuk soal nanti saya tak share lagi, oke? Saya share lagi ke share-nya Pak Eko ya, oke? Saya share lagi, yaitu adalah soal ini adalah soal pada latihan yang di latihan 2 yang sudah saya transfer di Google Classroom untuk minggu ini, untuk latihan minggu ini. Oke, coba kita lihat sini, ya kan? Anak sering kesusahan di dalam arah arus. Kalau mengerjakan berapa V-nya itu insya Allah gampang, tapi kalau arah arus kesusahan sekali. Rangkaian kawat PQRS terletak pada medan magnet yang kuatnya 0,5 per meter persegi dan arahnya masuk dalam bidang kertas. Bila AB digeser ke kanan, AB geser ke kanan dengan kecepatan, gaya gerak induksi adalah berapa? Nah, berarti E sama dengan kan gimana? B LV sin theta, ya kan? B-nya berapa? Berarti setengah. L-nya berapa? Setengah juga, setengah senti ya, setengah ini ya. V-nya berapa? V-nya adalah 4. Oke. Berarti ketemunya berapa? 1 volt. Wah, merem nih, merem. Oke. Nah, pertanyaannya adalah arusnya kemana? Berarti dengan aturan tangan kanan kita, ibu jari kita menunjukkan V. Ya kan? Ibu jari kita menunjukkan V. 4 jari kita menunjukkan arah medan. Terus kemudian telapak tangan menunjukkan I dengan urutan VBI, jempol V, 4 jari B, kemudian I-nya adalah itunya ke atas. Berarti kalau begitu gimana kita masukkan ke gambar kita? Coba. Berarti V-nya ke kanan, B-nya masuk, maka I-nya kemana dia? I-nya adalah oke, dari B ke A. Berarti di sini jawabannya adalah apa? 1 volt arahnya B ke A. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Ini saya tekankan ke arahnya. Ya kan? Ke arahnya. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Nah, ini tadi yang tanya semalam. Mbak siapa lupa aja. IPA 2 ya. IPA 2 ya. Pak, ini gimana soalnya? Berarti alhamdulillah langsung terkerjakan. Oke. Kawat berbentuk lingkaran, berbentuk kawat itu ya, luas penampangnya adalah A. Berarti di sini A-nya adalah A-nya adalah 200 cm persegi. Berarti 2 10 pangkat min 2 meter persegi, ya kan? Saya yakin ini nggak usah masalah. Kalau bermasalah berarti kasihan ini karena kelas 3. R-nya 10 ohm. Oke. Di samping R dalam ya. R dalam. Berarti R-nya ada 2. R dalam adalah 10 ohm, R luarnya 10 ohm. Hati-hati.
R dalam kecil, R luarnya adalah R besar. Besar muatan yang mengalir. Muatan yang mengalir. Q berarti kan? Oke, Q. Kan? Berarti tiba besar muatan listrik yang mengalir. Berarti gimana caranya ini? Ada A, ada N, ada R. Nah, di sini adalah ada. Berarti kita punya rumus kan? I sama dengan E per R. Ya kan? Oke. Berarti E-nya berapa? E-nya belum ada. I-nya berapa? I-nya di situ juga belum ada. Tapi kita punya rumus kan, I itu sama dengan Q per T. Ya kan? E itu sama dengan Q per T. Berarti kita punya persamaan kan, E sama dengan B LV sin theta. Ya kan? Bisa juga kan kalau gaya F, gaya Lorentz adalah BIL sin theta. Coba ini saya terangkan, saya nggak akan jawabkan, nanti silahkan kerjakan sendiri karena ini masih di tugas. Tapi kurang lebih seperti ini, ya kan? Nah, E itu sama dengan juga, itu punya persamaan E sama dengan NBA omega. Lah, NBA omega. E-nya nanti ketemu, maka E di sini ketemu. Maka I sama dengan Q per T ini nanti Q-nya itu sama dengan I dikalikan T. Oke. I kalikan T. Insya Allah ketemu nanti. Lah, Pak, kalau gambar ini gimana, Pak? Gambar ini maksudnya adalah B-nya itu ke sana. Ya kan? B itu selalu dari arah utara ke selatan. Ya kan? Arah selatan. Kemudian kalau misalkan, contoh nih ya, ini contoh. Ini misalkan kemarin ya, ada kumparan. Ya, kumparan. Ini ada. Nah, ini ada sebuah utara selatan. Maka di sini pasti utara ini selatan. Karena ini yang ketemu duluan itu ketemu kalau misalkan geseknya ke sana, maka di sini terinduksinya mesti utara duluan. Maka dia utara. Nah, kalau utara gambarkan, ini kan berarti di dalam. Nah, kan gini ya. Ini adalah galvanometer kan. Galvanometer ini arahnya menuju kemana? Aturan tangan kanan kita, ya kan? B sama I. IB, IB. Berarti arahnya masuk kemana dia? Berarti arahnya kemana? Arahnya ke sini, I-nya. I-nya ke sini. Kalau I-nya ke sini berarti kemana? Geser ke kiri. Berarti arusnya, ya kan? Arus induksinya di sini, ya kan? Orsted ya. Arus ini akan ke kiri. Kenapa? Karena gambarnya ini. Susah ini aku nggak bisa menerangkan karena harus ketemu tatap muka langsung, susah sekali ini saya. Mohon maaf banget. Nanti tidak akan saya sampaikan ini apa? Tidak akan keluarkan soal. Karena untuk menyampaikan materi ini harus benar-benar kita kayak praktek kayak gitu. Mohon maaf banget ini, ya. Mohon maaf banget ini. Ya kan? Tapi kalau besarannya bisa, tapi kalau arahnya susah sekali untuk apa namanya menerangkan ini. Mohon maaf banget. Oke, mungkin nanti akan saya buatkan video dengan aturan tangan kanan. Mohon maaf. Nomor 7. Kuat arus listrik salam rangkaian adalah I1 10 ampere menjadi I2 2 ampere dalam waktu delta T sama dengan 0,1 sekon. Oke. Timbul GGL 32 volt. Oke. Induktansi rangkaian E sama dengan, lah di sini Mas Mbak, induktansi. Induktansi itu apa? L. Ini keluar lagi ya. E sama dengan dosi per do T, sedangkan E sama dengan min N, salah, min N ya. Ini adalah min L do I per do T. Nah, yang ditanya ini, maka N dosi per do T sama dengan L do I per do T. Ini hilang sendiri ya. Maka dosinya adalah berapa yang ditanyakan ya, induktansinya, berarti L yang ditanyakan ya. Insya Allah ketemu nanti. Oke, seperti itu Mas Mbak yang ditanyakan. Lah, kok di sini ada GGL Pak? Lah hubungannya dengan apa? Sekali lagi ini adalah cara mengerjakan ya, biar nanti nggak kesulitan. E itu kan sama juga sama dengan N dosi per do T. Lah, ini kan bisa juga tanpa di situ ya. Ini langsung persamanya atau langsung menuju ke E sama dengan min L dosi per do T. Mohon maaf, L adalah di sini 32,
L yang ditanyakan, ini adalah, ini min ya, 2 dikurangi 10 minus ya, T-nya adalah berapa itu? 0,1, 10 pangkat min 1, maka L sama dengan berapa ini? 3,2 dibagi 8, berarti berapa? 32 kurang 8, 0, berapa ya? 4. Oke, 0,4. Oke, Henry. Ini Henry ya satuannya ya. Ada yang mau tanyakan Mas Mbak? Tidak ada? Nah ini soal terakhir ya hari ini. Nah, nanti habis ini bisa gabung di kelasnya Pak Jinasar. Cuman kalau Zoom itu maksimal 100, sehingga kesusahan memang. Maka saya makainya Teams. Data spesifik 2 generator tertera. Oke. Jika generator putar dengan frekuensi sudut yang sama, GGL maksimumnya berubahnya apa? Berarti GGL N BA omega per E N BA omega. Kalau ini A, di sini B, maka enggak sama dengan. Lulitan sama lah, berarti ini enggak ada nih, ya kan? Lilitan sama induksi aja kan? Lilitannya 1200. Induksinya 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 6000 dikalikan 3 10 pangkat min 2. Ini hilang kan? Ini nolnya hilang 2. Berarti ini 12 ini hilang kan? Ya, berarti ketemunya 1:3. Seperti itu Mas Mbak yang saya cintai. Oke. Dan Mbak yang saya cintai, berarti pembelajarannya hari ini sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan. Boleh, silakan mau ditanyakan, silakan. Iya nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pembelajaran mau selesai hari ini? Tidak ada. Kalau mau nge-capture untuk bukti kehadiran dipersilakan sekarang sebelum Pak Eko cut. Oke. Silakan.